Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah judul tausiah singkat, berpuasa meningkatkan, menjadikan manusia berkualitas. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kepada kita semua menyampaikan umur kita bertemu di bulan yang sangat dirindukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah umur kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Dua kalinya salawat dan salam kita curahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Shaimin, shaimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Nikmat terbesar yang harus kita syukuri saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita sampai pada bulan suci Ramadan. Ketika memasuki bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah umur kami. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai pada bulan Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita akan dihadapkan dengan dua jenis puasa. Yang pertama, ada jenis puasa ulat, dan yang kedua ada jenis puasa ular. Yang dimaksud dengan puasa ulat adalah, dan puasa ular adalah, ulat dan ular ini kedua binatang yang menjijikkan. Ulat binatang yang menjijikkan, ular juga binatang yang menjijikkan, bahkan binatang yang membahayakan. Ulat dianggap oleh manusia sebagai hama, sering merusak tanaman. Ketika ulat dan ular itu ingin memperbaiki dirinya, maka ulat dan ular itu pun akan berpuasa. Jadi yang melaksanakan
puasa itu bukan hanya manusia, termasuk diantaranya ada binatang pun ketika ingin meningkatkan kualitasnya, maka mereka akan berpuasa. Pemirsa soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa ulat dengan cara dia akan berdiam diri di sebuah tempat yang namanya kepompong. Sekian lama ulat itu berada di dalam kepompong, dan itu dalam rangka berpuasa, agar keluar dari kepompong menjadi yang lebih baik. Ulat ketika berada di kepompong, dia berpuasa, menyendiri, tidak makan, tidak minum. Begitu keluar dari kepompong, ulat yang tadinya menjijikkan, ulat yang tadinya menjadi hama, bahkan berbahaya bagi manusia, begitu keluar dari kepompong berubah menjadi bentuk yang indah, yaitu adalah kupu-kupu. Waktu menjadi ulat, makannya sembarangan. Tanaman yang ditanam manusia dihabisi oleh ulat. Makanya ulat dianggap hama bagi tanaman yang ditanam oleh manusia, oleh para petani. Tapi begitu keluar dari kepompong, berubah menjadi wujudnya indah, menyenangkan, bahkan sering dimasukkan di dalam kata-kata indah manusia. Makannya pun tidak sembarangan lagi. Itulah ulat yang dulunya binatang yang menjijikkan, menjadi hama, menjadi parasit. Itu ibarat manusia ketika sebelum Ramadan menjadi manusia yang tidak baik, perbuatannya tidak baik. Ketika ditempa dengan puasa Ramadan, itu diharapkan menjadi manusia yang lebih baik ketika keluar dari bulan suci Ramadan. Sebagaimana ulat dulu menjijikan, membahayakan ketika dia berpuasa di dalam kepompong, lalu keluar menjadi kupu-kupu dalam bentuk yang indah, dan makannya pun tidak sembarangan. Yang kedua, jenis puasa ular. Ular juga sama, ketika sebelum berpuasa dia buas, dia membahayakan, dia menjijikkan. Ketika dia berpuasa, dia tidak makan, tidak minum beberapa hari. Maka setelah itu akhirnya kulitnya, kalau kata istilah orang Jawa namanya ngelungsumi, kulitnya berganti dengan kulit yang baru. Maka ketika itu keindahan fisik ular pun didapatkan dengan dia berpuasa. Tetapi puasa ular ini hanya menghasilkan keindahan fisik, keindahan jasmani, tapi dia tidak menghasilkan keindahan jiwa, keindahan akhlak, keindahan rohani, keindahan hati. Ular ketika dia selesai berpuasa, maka ular tetap menjadi ular. Dia masih menjadi binatang yang buas. Dia masih menjadi binatang yang membahayakan bagi manusia. Dia menjadi binatang yang menjijikkan, menjadi binatang yang kotor. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, ketika sebelum masuk Ramadan perbuatan kita tidak baik, akhlak kita tidak baik, kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan, begitu keluar perbuatan kita masih juga tidak baik. Yang biasa narkoba sebelum Ramadan, setelah Ramadan narkobanya dilanjutkan. Yang sebelum Ramadan mabuk-mabukan, setelah Ramadan selesai mabuk-mabukannya dilanjutkan, judinya dilanjutkan. Berarti umat Islam seperti ini sama dengan puasanya sama dengan puasa ular.
Tidak ada perubahan kualitas pada dirinya. Kalau kita ingin menjadi manusia yang paripurna, harus mencontoh puasa ulat. Sebelum Ramadan, ulat menjadi makhluk yang menjijikkan, makhluk yang kotor, makhluk yang selalu disisihkan dengan perbuatannya. Tetapi ketika dia berpuasa dalam kepompong, lalu dia lahir menjadi kupu-kupu yang indah, yang perbuatannya, yang gerakannya pun indah, dan makanannya pun tidak sembarangan. Begitulah seharusnya kita umat Islam. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan? Agar kita menjadi manusia yang berkualitas, terutama kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir tausiah singkat ini, mudah-mudahan dari dua jenis yang telah saya paparkan tadi, semoga kita umat Islam berpuasa selama di bulan suci Ramadan ini menjadi puasa ulat, yang sebelum Ramadan mungkin kita menjadi manusia yang tidak baik, tetapi setelah keluar dari Ramadan, setelah ditempa dengan ibadah puasa Ramadan, kita menjadi manusia yang paripurna, manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.